terima kasih kepada Engkau. Kami memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan, karena kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini karena kasih setia-Mu Tuhan. Dan saatnya kami mau berikan waktu kami untuk bersekutu dengan Engkau. Mari Tuhan tolong kami, berkati pribadi lepas pribadi di tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Tuhan berkati Tuhan. Biarlah urapan Allah turun di tengah-tengah kami. Jamahan Allah kami rasakan, kami nikmati Tuhan. Dan ada perubahan-perubahan dalam hidup kami ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bapak, kami mau memulaikan acara Tetaplah Berdoa ini. Tuhan menyertai kami, berikan signal yang baik, kelancaran, bersihkan alam roh yang ada di tempat kami, dimanapun kami melakukan live streaming ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Florence Kandel dalam acara Tetaplah Berdoa. Kita mau berdoa dan selalu berdoa. Percayalah setiap doamu Tuhan mendengarnya, amin. Dan kita masih mau melihat bagaimana peristiwa demi peristiwa yang baik juga Tuhan berikan kepada Yusuf dan keluarganya. Di dalam Kejadian pasal 47, singkat cerita bahwa Yusuf memanggil bapaknya, dan kemudian bapaknya dan keluarga besar bapaknya yang dari Kanaan sudah tiba di Mesir. Dan apa yang kita bisa lihat di sini, bahwa janji Firaun dia tepati, dan Yusuf pun sementara jadi orang kedua di sana. Tentunya lah ya, pengaruhnya besar sekali ya kalau datang rombongan dari keluarga orang yang berpengaruh ya. Dan kita lihat di sini ayat pasal 47 ayat 11. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap, dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Puji Tuhan saudara, rupanya kebaikan dari Yusuf benar-benar diperhatikan oleh Firaun sebagai raja di Mesir. Dan atas perintah Firaun diberikanlah tanah, diberikan tanah milik ya saudara, dan dikatakan di tempat yang terbaik. Rakyat aja tidak dapat demikian ya. Orang yang melayani Tuhan, orang yang melakukan kebaikan dalam pekerjaan menurut marketplace-nya, kalau dinilai baik, maka bosnya, pimpinannya, atasannya akan memberikan perlakuan yang baik. Jadi ketika engkau mau orang melakukan yang baik padamu, perlakukanlah itu pada orang lain lebih dahulu yang baik. Jadi kalau engkau dengan kapasitas yang ada sudah berikan yang baik, percayalah ada waktunya nanti engkau akan menuai segala kebaikan yang Tuhan izinkan engkau berikan pada orang lain. Itu dari Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau di sini dikatakan Yakub ayat 10, Yakub aja memohonkan berkat bagi Firaun. Loh, seorang Yakub, kenapa? Karena Firaun tahu bahwa Yusuf jadi baik karena produk asuhan orang tuanya. Karena kepercayaan orang tua yang diberikan kepada atau diturunkan kepada Yusuf. Nah, akhirnya Firaun juga minta berkat kepada Yakub sebagai orang tuanya. Sudah itu keluarlah ia dan mereka diberikan tempat yang bagus. Dunia ini berikan yang baik buat saudara. Buat Yakub, anak-anak, cucu menantu dan semuanya diberikan yang terbaik, seperti yang diperintahkan Firaun. Jadi bukan Yusuf memberinya itu hanya sekedar kemauannya Yusuf walaupun dia orang berpengaruh, tetapi Firaun yang menempatkan. Dan itu saya yakin percaya karena Tuhan yang menyertai Firaun ya. Tuhan yang punya rencana sebelum Firaun lahir dan bahkan kakek nenek lahir ya, sudah ada Abraham yang dinyatakan oleh Tuhan akan, Tuhan bilang Abraham punya keluarga akan pindah ke Mesir. Jadi Tuhan yang menyediakan. Jadi saudara, memang kita berterima kasih kepada orang yang melakukan yang terbaik buat kita, tetapi di atas semua itu Tuhanlah yang pemberi itu ya, pemberi damai sejahtera, pemberi berkat-berkat Tuhan itu dia. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan yang melakukan yang terbaik buat kita, maka percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Dan ini dikatakan bahwa
Yusuf memelihara ayahnya, saudaranya, dan seisi rumahnya dengan makanan. Sudah terbaik, saudara. Yusuf tetap memperhatikan orang banyak, tetapi dia juga tetap concern dan memperhatikan keluarga besarnya. Ya, kasih manusia, karena Tuhan ingin memberikan, akan membangkitkan suatu bangsa yang besar dari turunan Yakub, Israel. Sampai saat ini ada bangsa tersebut, saudara. Ya, berarti itu belas kasihan Tuhan. Tuhan memelihara. Orang punya rencana-rencana yang tidak baik, tetap Tuhan punya rencana yang terbaik buat umatnya atau bangsa yang dipilih dari semula. Ya saudara, dan kitalah Israel rohaninya. Amin. Dan saya mau beritahu beberapa makna yang bisa kita ambil. Pertama, bahwa kalau Firaun bisa memberikan yang terbaik karena perbuatan Yusuf yang dia nilai bagus di pemandangannya, dan memang dari Tuhan. Mari kita aminkan bahwa Tuhan lebih daripada Firaun yang bisa memberi yang terbaik dalam hidup kita. Ya saudara, kalau manusia bisa memberikan yang terbaik buat engkau dan engkau bisa berterima kasih kepada dia, engkau harus yakin bahwa Tuhan lebih daripada itu. Karena Tuhan semuanya bisa dia berikan. Bahkan dia berikan nyawanya buat kita. Ya, jadi saudara, jangan engkau terkagum-kagum pada manusia, tetapi engkau bilang terima kasih, engkau memang berlaku baik. Tetapi saudara dan saya harus berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan itu, yang menggerakkan orang untuk bisa melakukan yang baik buat kita. Ya, dan kita berdoa buat dia supaya dia diberkati Tuhan juga. Karena ketika dia memberkati kita, kita berdoa dan Tuhan memberkati dia, luar biasa kan saudara? Ya, jangan hanya kita dan kita dan kita, tapi kita berdoa untuk orang itu juga, seperti Yakub mendoakan orang tersebut atau Firaun tersebut, sehingga Firaun makin diberkati dengan rakyatnya. Sampai saat ini bangsa Mesir masih ada. Ya. Karena ada doa-doa, karena dibilang kan, kalau turunan Abraham atau Yakub juga kalau memberkati orang akan diberkati, ya. Itu akhirnya terjadi, saudara. Yakub berdoa, Firaun makin diberkati Tuhan. Haleluya. Jadi itu ada pemberian jasmani dari Firaun, ada pemberian rohani dari si Yakub dan keluarga Yusuf besar, keluarga besarnya. Amin. Itu yang pertama. Di atas semua itu Tuhan lebih tahu memberikan yang terbaik buat kita. Kalau orang manusia di dunia ini bisa memberikan yang terbaik buat engkau, Tuhan jauh lebih daripada itu memberikan yang terbaik buat kehidupan kita, termasuk kesehatan, kekuatan, dan semuanya. Dan dia bisa memberikan yang terbaik ketika kau sakit, ada kesembuhan ilahi. Minta kepada Tuhan. Karena manusia pun ingin orang lain diberkati, berbelas kasihan. Tuhan sangat rindu memberkati kita. Amin. Haleluya. Dan yang kedua, ya, ketika kita dapatkan yang terbaik itu, ya saudara, ya, maka dari segi Yakub dan keluarga besarnya, ya harus nikmati aja. Jangan masih kepikiran, yang di Kanaan itu, yang tempat saya masih enak, ada pohon ini, pohon mangga misalnya gitu, ya. Nikmati aja pada saat itu engkau di situ. Kalau engkau berpikir-pikir seperti istri Lot, ya susah. Lebih baik engkau kalau sudah pindah yang terbaik, nikmati aja. Yang terbaik dari Alkitab catat itu pasti terbaik. Kalau mungkin engkau bilang, aduh gak enak, penyesuaian diri lagi. Ya di mana-mana di dunia ini engkau harus menyesuaikan diri. Engkau dapat rumah baru, engkau menyesuaikan diri kan? Kenapa? Taruh odol di mana, taruh baju di mana, taruh lemari apa di mana, penyesuaian diri. Gak langsung terberi dan bahagia. Ya, nikmati aja. Ketika saudara dapat tempat yang terbaik, nikmati, jangan menyesal. Aduh, tahu begitu enggak, tahu begitu. Loh, tetap tinggalkan Kanaan, lupakan dulu, artinya bahwa engkau akan lama di situ. Ya, nikmati di mana engkau berada supaya bahagia. Ya. Yeremia pernah menulis surat yang saya sudah pernah bawakan beberapa waktu lalu, sudah lama, bahwa Yeremia bilang, bangun aja tempat di situ, di tempat jajahan atau di tempat tawananmu, yaitu di Babel. Karena kesejahteraan kota itu kesejahteraan kamu juga. Karena masih lama engkau akan di situ, 70 tahun. Nah, itu 70 tahun di Babel dan ditawan, toh Tuhan pelihara. Ini 400 tahun mereka ada di Mesir. Ya, saudara. Dan Tuhan pelihara. Jadi jangan nggak move on gitu loh. Lebih baik move on dan kemudian kita lihat kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena memang Yusuf memeliharanya dengan baik, saudara. Jadi kelaparan itu tidak berarti apa-apa, tidak ada efek yang tidak baik. Justru kelaparan itu akan membawa keselamatan, keberuntungan kepada orang yang percaya pada Tuhan. Loh, tetap dijamin. Jadi 5 tahun berlalu tetap terjamin.
saudara ya. Masih ada 5 tahun kelaparan, dan bangsa Israel atau keturunan Yakub atau Israel ini dijaga oleh Tuhan menurut jumlah anak-anak mereka. Terdetail, bagus ya saudara. Jadi kalau saudara percaya pada Tuhan, anak-anakmu tidak dibiarkan mengemis, tidak akan dibiarkan menderita. Tapi kalau Tuhan izinkan ada sesuatu, itu proses aja lah ya saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, bahwa kita belajar dari kisah ini bahwa selalu yang terbaik dari Tuhan. Amin. Karena Dia Bapa yang memberi yang terbaik, tidak ada bayangan, tidak ada pertukaran. Itu sesuai dengan kitab Yakobus. Tuhan Yesus berkati kita. Yusuf juga, kalau sebagai Yusuf saudara, mari berikan yang terbaik. Jangan pilih-pilih kasih ya. Belajar adil dalam hidup kita, latihan dari keluarga kita, kita tidak pilih-pilih kasih.